yang namanya money politik itu pasti selalu ada, karena memang ada banyak oknum yang menjadikan pemilu ini sebagai momen untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Saya menjadi ketua P3 pun itu tanpa bantuan bahkan dari orang tua saya sendiri. Saya masuk ke P3 dan menjadi ketua P3 itu tanpa sepengetahuan orang tua saya, yang dimana kalau kita melihat mungkin anak seumuran saya yang berumur 23 tahun, setiap apa yang dia ingin lakukan, bahkan masuk ke partai politik itu harus minta izin dulu sama orang tua. Tapi saya tidak. Justru ketika nama saya naik untuk menjadi ketua, orang tua saya baru tahu. Di situ dia kaget. Nah, kenapa saya masuk di P3? Karena di partai politik ini kita bisa dibawa ke dua arah. Yang pertama, kita bisa dibawa ke surga. Yang kedua, kita bisa dibawa ke neraka. Karena dengan politik kita bisa melakukan hal yang terbaik, dan dengan politik kita bisa melakukan hal yang paling buruk sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Webers. Lama tak jumpa. Hari ini kita berkunjung ke rumah salah satu tokoh muda yang ada di Kabupaten Bone ini. Dan sekarang sepertinya tokoh muda ini sedang bersiap-siap untuk memasuki dunia baru yang namanya dunia politik. Mungkin langsung saja kita akan berkenalan sedikit dengan beliau. Bisa langsung dikenalkan namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hair Lambran, yang juga Ketua Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bone, dan menjabat juga sebagai Ketua Umum HIPMI Perguruan Tinggi Sulawesi Selatan. Di usianya yang masih 23 tahun ini, beliau cukup dikenal karena sering warawiri di berbagai pemberitaan. Mungkin jadi idola remaja juga kayaknya ya, karena selain gagah, mapan, dan tentu saja cerdas. Mungkin bisa diceritakan sedikit kenapa tertarik dengan dunia politik? Sebenarnya awal mula saya tertarik ke dunia politik itu karena kakek saya. Kakek saya itu juga merupakan seorang politisi. Dan saya banyak belajar dengan beliau. Saya melihat pergerakan beliau, saya melihat beliau itu bisa membantu orang banyak. Karena saya juga mengutip dari Rasulullah SAW, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Dari sini kita bisa menerjemahkan untuk bermanfaat bagi orang lain itu ada banyak cara. Menjadi aparat kita bisa bermanfaat untuk orang lain, menjadi pegawai negeri sipil kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain, dan menjadi pengusaha kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain, dan menjadi politisi pun juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya memilih menjadi politisi karena saya rasa dari keempat kategori ini, politisi lah yang paling berperan penting dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Oleh karena itu saya mengambil paling banyak mendapat manfaat ya di politik. Iya. Berarti ada ini dong, ada target ke depan seperti apa? Untuk target ke depan, tentunya kita masuk ke politik punya niat. Niat kita itu baik untuk memperbaiki masa depan anak muda, untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi khususnya anak muda. Dan saya insya Allah siap untuk mewakili dan mengawal aspirasi-aspirasi yang berpihak kepada milenial yang ada di Kabupaten Bone. Masya Allah, padahal saya belum bertanya sampai ke situ loh. Saya baru bertanya seputar kenapa dia harus masuk ke dunia politik. Tapi seperti bisa disorot ke kamera, mungkin seperti yang tertera di lambang, bahwa adinda kita ini masuk ke memilih partai P3. Mungkin ada alasan tersendiri kenapa harus P3? Saya melihat P3 di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, melakukan regenerasi kepengurusan yang dimana hampir seluruh DPW dan DPC-nya itu pengurus intinya itu pasti ada anak muda di dalamnya. Memang anak muda ini diberikan peran penting untuk menjadi pimpinan di partai politik. Apalagi Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan hari ini merupakan senior saya juga, sahabat saya juga, Imam Fauzan Amiruskara, yang hari ini kalau saya tidak salah beliau berumur 25 tahun.
dan dia menjadi inspirasi saya untuk menjadi seorang politisi muda. Oleh karena itu saya memilih P3. Tapi memang seperti yang kita ketahui bahwa P3 saat ini sedang menggagas sekolah politik kalau tidak salah ya. Iya. Dan itu sudah berjalan sudah setahun lebih kayaknya berjalan seperti itu. Dan saya dengar juga akan dibuat badan saksi pemilu ya seperti itu. Bagaimana dengan di Kabupaten Bone sendiri? Apakah juga akan dibentuk seperti itu? Karena saya lihat perintah dari ketua DPP itu bahwa di daerah pun harus dibentuk badan saksi pemilu. Apakah di Bone juga sudah diagendakan seperti itu? Untuk di Kabupaten Bone kita belum ada agenda untuk saksi pemilu karena belum ada instruksi langsung dari ketua umum yang mengatakan bahwa di kabupaten itu akan dibentuk juga yang namanya saksi pemilu. Tapi inilah yang menarik. Bisa berbagi trik tidak bagaimana untuk meraih suara-suara milenial, karena sekarang kan kita tahu bahwa remaja-remaja kita sudah sadar politik, mereka tahu betul bagaimana untuk bersuara, untuk menyatakan sikap. Otomatis pasti ada trik-trik tersendiri nih bagaimana untuk menggalang mereka. Seperti apa tuh? Untuk menggalang kaum milenial atau Gen Z itu sebenarnya kita selaku anak muda kita tidak perlu punya trik atau punya teori yang berlebih untuk mendapatkan hati anak muda. Cukup kita melakukan apa adanya baik kepada mereka semua, karena kemauan mereka adalah kemauan kita juga. Jadi secara tidak langsung kita tanpa melakukan trik kita sudah bisa mendapatkan apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan oleh para pemuda yang ada di Kabupaten Bone. Ya. Mungkin salah satunya dengan perbanyak nongkrong di warkop mungkin ya. Karena secara tidak langsung kita akan berinteraksi dengan mereka di kafe-kafe tersebut. Mungkin itu salah satu cara yang saya kira efektif juga nih. Sangat efektif. Apalagi saya lihat Adinda ini orangnya sangat humble sekali dan low profile ya orangnya. Meskipun mungkin baru hari ini kita berakrab Ria, tapi saya rasa beliau memang layaklah untuk menjadi pilihan milenial ke depannya. Mungkin ada yang ingin diceritakan lagi bagaimana rencana ke depannya seperti apa untuk bertahap melalui proses-proses sebelum pemilihan nantinya. Tentunya di Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bone ini kita sudah membagi tugas masing-masing pengurus. Yang paling pertama kami itu membentuk pengurus di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Kemudian nantinya kita akan membentuk sampai ke desa, sampai ke dusun, bahkan sampai RT RW. Dan saya rasa itu merupakan cara yang efektif untuk menjadi pemenang di pemilu 2024 yang akan datang. Kalau mendengar dari gaya bahasanya sepertinya Adinda ini sangat optimis sekali ya. Jadi ini yang di luar sana pasti ketar-ketir juga nih bahwa ada tokoh muda yang bakal maju untuk pemilihan legislatif ya, legislatif Bone ke depannya. Tapi mungkin bisa diceritakan singkat juga, kemarin kan sempat gabung di HIPMI juga ya. Iya. Sampai sekarang. Artinya apakah dari kedua dunia ini apa sebenarnya yang perbedaan paling mencolok dari kedua dunia ini? Sebenarnya saya tidak melihat perbedaan yang sangat jauh antara HIPMI dan juga partai politik. Karena di HIPMI itu saya menjabat sebagai ketua HIPMI Perguruan Tinggi Sulawesi Selatan, yang dimana HIPMI Perguruan Tinggi ini merupakan organisasi kader dari HIPMI. Jadi ini anak turunan dari HIPMI. Yang tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah menciptakan pengusaha muda by design sejak dini. Tugas kita adalah mendidik para mahasiswa khususnya yang ada di Sulawesi Selatan untuk bagaimana membuka mata, belajar untuk berwirausaha dan insya Allah menjadi pengusaha muda yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Dan saya rasa saya juga sebagai ketua HIPMI Perguruan Tinggi, tugas yang paling penting bagi saya adalah bagaimana saya bisa memfasilitasi teman-teman HIPMI Perguruan Tinggi agar mereka bisa belajar dan menambah ilmu. Sebenarnya sederhana sekali.
ketika saya memfasilitasi mereka untuk belajar, ada misalnya 50-100 orang yang ingin belajar, kemudian saya menghadirkan pemateri senior yang memang sudah memiliki banyak pengalaman, portofolionya sudah luar biasa, kemudian saya memberikan materi itu, ilmu itu secara gratis kepada teman-teman HIPMI perguruan tinggi, itu merupakan amal jariah bagi saya sendiri, karena dia yang dapat ilmunya, tapi pahalanya kemana kalau bukan ke saya. Itulah yang menjadi dasar saya ingin menjadi ketua HIPMI, begitu pula di partai politik. Tapi di partai politik ini cakupannya cukup luas, sehingga saya sangat senang karena saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana saya bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang banyak seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi dua hal yang harus kita ketahui ya, bahwa kalau di HIPMI itu otomatis selalu hitung-hitungannya uang. Tapi kalau di politik pasti hitung-hitungannya bekerja untuk rakyat, kan seperti itu ya. Betul. Yang ingin saya tahu lagi, ini kan ada tuh pernyataan yang pernah saya dengar bahwa seseorang yang tiba-tiba berada di atas tanpa melalui proses perjuangan dari nol, dari zero, kan bisa dikatakan instan nih, tiba-tiba jadi ketua nih. Nah, apa pendapat Anda jika dikatakan seperti itu? Sebenarnya kalau saya dikatakan instan juga tidak, karena saya melalui proses. Sebelumnya saya menjabat sebagai wakil ketua di DPW P3 Sulawesi Selatan yang dikomandoi oleh Imam Fauzan. Kemudian saya mendapat kepercayaan untuk menjadi ketua DPC P3 Kabupaten Bone. Saya pun juga tidak pernah berpikir untuk menjadi ketua sebelumnya. Tapi saya merasa Imam Fauzan dan Bapak Waketum Pak Amir Ruskara itu punya pertimbangan sendiri, dan dia melihat potensi-potensi yang ada di diri saya, sehingga dia berani memberikan jabatan ketua kepada saya di Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bone. Nah, mungkin ini yang tidak dimiliki oleh anak muda lainnya ya. Beliau ini sadar betul bahwa ada potensi dirinya yang pantas, yang layak untuk mengabdikan diri kepada masyarakat banyak. Terus ada lagi yang ingin saya tanyakan, bagaimana menurut Adinda tentang money politik yang selama ini selalu digaung-gaungkan? Berbicara mengenai money politik, itu sebenarnya menurut saya itu merupakan hal yang tidak bisa terlepas dari yang namanya pemilihan. Karena kenapa? Ketika kita menghadapi kontestasi pemilu itu, yang namanya money politik itu pasti selalu ada. Karena memang ada banyak oknum yang menjadikan pemilu ini sebagai momen untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Dan saya rasa, saya sebagai pemuda, saya harus memberikan edukasi kepada teman-teman saya, khususnya anak-anak muda yang ada di Kabupaten Bone, jangan terlalu cepat untuk dipengaruhi yang namanya money politik. Karena satu kekayaan yang dimiliki oleh anak muda yang tidak dimiliki di masa tua adalah idealis. Jarang sekali kita melihat orang-orang tua, politisi senior, yang masih idealis hari ini. Dan idealis itu hanya dimiliki oleh anak muda, karena anak muda ini tidak memiliki beban. Anak muda ini umurnya masih mungkin 20 tahunan. Dia belum menghadapi banyak sekali tekanan-tekanan dalam hidup. Dia belum mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, sehingga ketika dia diberikan tanggung jawab, dia berani untuk mengambil keputusan karena dia tidak mempertimbangkan orang-orang lain. Saya rasa seperti itu. Mungkin artinya seperti ini, bahwa di usianya sekarang belum terlalu merasa terbebani ya dengan hal-hal lain, dan tidak terlalu banyak campur tangan ke dalam dirinya. Apalagi selama ini kan bergelutnya di dunia pengusaha, jadi siapa yang bisa intervensi kan, seperti itu, mungkin seperti itu. Kalau boleh tahu, kemarin di usia berapa tuh bergabung di P3? Saya bergabung di P3 kemarin di usia 21 tahun. Di umur 21 tahun, saya sudah dipercaya menjadi wakil ketua di DPW Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan. Itu tentunya tidak lepas dari yang saya katakan tadi. Ketua wilayah, Ketua DPW Imam Fauzan melihat pergerakan saya bagaimana dalam mengolah organisasi HIPMI perguruan tinggi yang hari ini
ketika kita membuka oprek setiap tahun, kalau diakumulasi semua di Sulawesi Selatan, itu kita memiliki kader kurang lebih 2.500 per tahun. Dan itu sangat luar biasa. Disinilah Imam Fauzan, Ketua DPW, menilai bahwa saya ini pantas dijadikan sebagai pengurus di partai politik. Tapi seperti ini, apa yang bisa Anda janjikan untuk ketika nantinya diberi kepercayaan untuk duduk di kursi dewan? Karena pada hari ini saya melihat ya, saya mempelajari bahwa memang ada beberapa anak muda yang sekarang duduk di dewan. Seketika mereka pertama kali duduk ya begitu vokal, idealis dan sebagainya. Tapi ketika seiring berjalannya waktu, semua kevokalan itu tiba-tiba terhenti dan mereka tiba-tiba masuk ke dalam sistem yang sekarang dibangun oleh DPR. Mereka sudah mulai melupakan, tidak melupakan serta-merta sih, tapi kehilangan idealisme dan kurang, selalu manut-manut saja, tidak seperti sebelumnya berani mengatakan tidak. Bagaimana dengan Anda sendiri? Jika nantinya saya diberikan kepercayaan untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, insya Allah hal-hal itu tidak akan terjadi kepada saya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya rasa hari ini saya menjadi ketua P3 pun itu tanpa bantuan bahkan dari orang tua saya sendiri. Saya masuk ke P3 dan menjadi ketua P3 itu tanpa sepengetahuan orang tua saya. Yang dimana kalau kita melihat mungkin anak seumuran saya yang berumur 23 tahun, setiap apa yang dia ingin lakukan, bahkan masuk ke partai politik itu harus minta izin dulu sama orang tua. Tapi saya tidak. Justru ketika nama saya naik untuk menjadi ketua, orang tua saya baru tahu. Di situ dia kaget. Nah, kenapa saya masuk di P3? Kenapa saya bisa langsung nama saya dijadikan ketua? Di situ saya menjelaskan karena saya memiliki kedekatan tersendiri dengan Imam Fauzan, dan Imam Fauzan juga melihat potensi-potensi yang ada kepada diri saya, dan insya Allah hari ini pun saya bergerak tidak menggunakan kekuasaan orang tua saya bergerak sendiri ya dengan tim saya, dan saya rasa dengan perjuangan saya sendiri saya siap untuk memperjuangkan hak-hak aspirasi masyarakat. Karena kenapa? Ketika saya terpilih nanti, saya terpilih tanpa beban. Karena saya tidak ingin dibantu oleh siapapun. Saya ingin berjuang untuk diri saya sendiri yang betul-betul nanti siap untuk memperjuangkan hak-hak orang banyak. Oke. Apa yang Anda katakan hari ini akan ditagih nantinya oleh masyarakat ya, karena Anda sudah meninggalkan jejak digital, bahwa Anda tidak akan melakukan hal-hal buruk, hal-hal yang sama dilakukan oleh orang-orang lainnya. Jadi Anda harus menepati janji. Iya. Sebelumnya saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Oh gitu. Bukannya itu terlalu prematur, masih terlalu muda untuk mengatakan bahwa saya sudah selesai dengan diri saya? Sebenarnya tidak ada kata terlalu dini untuk selesai pada diri kita sendiri. Tergantung dari cara kita, rencana kita ke depannya, kita mau jadi apa, kita mau bermanfaat untuk orang lain kah, kita mau membuat kegaduhan untuk orang lain kah. Karena di partai politik ini kita bisa dibawa kedua arah. Yang pertama kita bisa dibawa ke surga, yang kedua kita bisa dibawa ke neraka. Karena dengan politik kita bisa melakukan hal yang terbaik, dan dengan politik kita bisa melakukan hal yang paling buruk sekalipun. Luar biasa ya. Ucapan anak muda yang satu ini bikin merinding loh. Tapi kalau boleh tahu, sudah menikah belum sih? Belum, tapi insya Allah ketika diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah sudah siap. Wah, ini ada kabar bahagia nih untuk remaja, gadis-gadis di luar sana, bahwa beliau ini masih sendiri. Bukan berarti jomblo ya, cuma memang belum menikah. Mungkin ini juga akan jadi poin terpenting, karena biasanya tuh gadis remaja kan mudah dipikat tuh. Biasanya ya mudah-mudahan lah dengan kejombloan yang sekarang ini bisa meraup suara sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja perbincangan kita pada sore ini. Kita hanya berbincang-bincang sedikit bagaimana kesiapannya Adinda ini untuk ke depan. Mungkin setelah ini kita akan berbincang kembali bagaimana langkah seriusnya untuk menapaki
P3 ke depan, karena menjadi seorang ketua itu tanggung jawabnya sangat besar, akan banyak bargaining, tawar-menawar yang kuat di sana, apalagi menuju pemilihan presiden, pemilihan pilkada, pemilihan legislatif. Itu akan membutuhkan iman yang cukup kuat seharusnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi